apabila seseorang itu ibadah, maka surga dunianya pun bisa dia langsung rasakan. Contoh ketika dia sholat, kita ngadep siapa sih? Allah. Kadang mirisnya kita itu sholat, kita bisa grogi kalau kita sholat bareng pejabat. Tapi kita nggak pernah grogi kita ngadep siapa. Iya benar Pak. Padahal Ngebut ketika lagi, Pak. kita merasakan kita ini menghadap dengan yang menciptakan kita loh, yang selalu membela kita, mendukung kita dengan tulus, hanya Allah pencipta kita. Ketika kita memahami itu, ya Allah, setiap rasa lelah kecewa kita karena manusia terbayar dengan pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Kita ini kan sebetulnya bikin bingung. Kita dikecewain dunia nggak sekali dua kali, tapi tetap balik lagi kan. Iya. Balik. Sama Allah susah banget balik-balik. Kita sama harta kecewa nih, ya. Besok cair 30 juta, udah pasti cair. Delay 2 minggu, kecewa kan? Tetap aja kita kerjain juga tuh kerjaan. Tapi kenapa kita nggak selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mantap. Itu benar sih. Kadang orang begini ya. Dosa saya udah kebanyakan. Saya pengen pulang takut. Namanya anak muda nih. Wah, cekcok sama orang tua kan. Iya. Akhirnya buntel-buntel pakaian. Seminggu dia pergi dari rumah, kesal banget sama orang tua. Biarkan mama aku menempuh hidup baru. Paling 3 hari balik lagi. Kenapa? Karena ketika dia keluar, dia baru sadar teman-temannya pun nggak bisa nerima dia. Ya lu kalau bisa jangan nginep di sini dah, rumah gue juga sempit. Di sini juga gue nggak bisa nerima orang. Akhirnya dia pulang lagi kepada siapa? Kepada ibunya. Iya. Meskipun dia punya salah kepada ibunya. Nah itu seperti Sekarang kita dosa sama Allah. Yang punya ampunannya siapa? Allah. Iya, Presiden, Enggak. gubernur, Bukan. Ustadz, bukan. Yang punya ampunannya juga Allah. Maka jangan pernah putus asa untuk mendapatkan ampunan, terus datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti emang Allah nggak bisa diasosiasiin sama segala sesuatu yang duniawi gitu ya Pak ya. Kayak misalnya tadi kalau orang tua marah apa bisa lama, kalau Allah tetap aja Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan Pak. Mendapatkan ampunan Allah itu berbeda dengan mendapatkan maaf dari manusia. Kita dapat maaf dari manusia, ada aja kalimat ya lagian sih kalau dibilangin. Ada kalimat lagian. Tapi jangan gitu lagi, lain kali ada kalimat tapi. Tapi Allah Ta'ala ketika kita baca Quran, berapa kali kita membaca kalimat innallaha ghafurur Rahim. Allah tuh kalau udah memberi maaf, orang itu juga disayang. Ada nggak kita nih punya salah sama manusia, kita dimaafin disayang? Jarang banget. Jarang banget. Tapi kalau Allah Ta'ala tuh kalau udah maafin hambanya, juga orang itu disayang. Udah nggak ada kata lagian, udah nggak ada kata tapi, udah nggak ada kata elusi, udah nggak, kelas. Mau minta apa? Ghafar tulak aku Mau ampunin minta kamu. apa gua kasih kata Allah. Beres. Seandainya Allah Ta'ala itu memandang satu saja kesalahan kita, tidak mungkin podcast ini Allah izinkan berjalan. Gak mungkin kita diizinkan untuk membicarakan kebesaran ya Allah. Gak mungkin kita diizinkan untuk membicarakan keagungan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah memandang kita insya Allah bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Gak tegaan nama kita Allah Ta'ala itu. Ya, kalau satu dosa dipandang Allah Ta'ala, sudah lama kita ini Iya, hancur. hilang. Pak Ustadz, saya jadi mau nanya nih Pak. Saya sebenarnya ada pertanyaan yang saya penasaran, tapi itu nanti aja. Berarti kan kalau yang tadi Pak Ustadz sampaikan kayak hubungan-hubungan antara manusia dan juga manusia ke Allah, berarti memang kita tidak bisa menghilangkan aspek Allahnya dong Pak. Betul. Aspek antara hablum minallah, hablum minanas emang gak bisa dipisahkan. Akan tetapi hal pertama yang mesti kita benahi dalam hidup kita adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga aspek kita berbuat baik kepada manusia itu karena Allah, bukan karena lu teman dekat gue, bukan karena lu dulu seperjuangan sama gue, tapi karena lu ciptaannya Allah, karena gue hambanya Allah Ta'ala. Contoh gini, banyak orang itu ngebantu orang begini, ya lu kan teman dekat gue, supaya nanti kalau gue susah pun lu bisa gantian. Ada pamrihnya ya? Satu, kedua, secara nggak langsung dia suudzon sama takdir dari Allah. Dia buruk sangka bahwa dia suatu saat akan jatuh. Tapi kalau orang itu menolong, membantu karena Allah Ta'ala, bagaimanapun kamu, mau kamu teman dekat saya, mau bukan, mau kamu orang Indonesia atau di luar Indonesia, selama kamu itu made in Allah, ya saya bantu. Mau ntar suatu saat saya nggak dibantu pun, ya saya ikhlas. Tetap bantu, karena tetap made in Allah, nggak bisa hilang. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lagi. Betul. Memang ada manusia yang di sini made in Cina?
Nggak ada. Semuanya made in Allah. Kalau kita pandang penciptanya, khalas. Kita nggak akan terpengaruh dengan kalimat dia mungkin yang nggak enakin hati kita, atau perlakuan dia yang dibalas baik, pinjam dulu 100 nggak balik-balik, agar silaturahmi tidak putus, balikin dulu yang 100 yang kapan ya, wah aduh dasar manusia ya, tetap dibantu gitu. Jadi aspek habluminan nas ini tergantung seberapa kuat aspek hubungan kita dengan Allah Mantap. subhanahu wa ta'ala jalla wa'ala. Wah, luar biasa. Oke, Mantap. mantap lah, baiklah. Full, kenyang, Kenyang. dikasih Siraman rohana. siraman rohani. Siraman air keras. Mungkin kata-kata terakhir dari Pak Ustadz untuk siapapun yang mendengarkan atau melihat saat ini. Siapapun kita, apapun yang sedang kita lakukan saat ini, apapun yang sedang kita kerjakan, jangan pernah lupa kita punya Allah, kita hambanya Allah. Kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya beliau, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, Allah selalu ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa nyeleding kita? Uzbekistan nggak bisa. No, course. Terakhirnya ke Uzbekistan. Pak Darto katanya mau ke Malio, banyak Uzbek bakal.